Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Perjumpaan kali ini kita akan mengikuti proses pembuatan silase daun singkong. Nah, jadi ini daun singkong yang sudah dicacah kawan ya, ataupun sudah digiling. Biasanya kalau yang baru didatangkan dari kebun itu ada yang langsung dilakukan pencoperan, ada juga yang dilayukan dulu. Kalau menurut teorinya itu dilayukan dulu. Nah, tujuan dari pembuatan silase itu sendiri itu untuk mengawetkan pakan dan juga bisa menghilangkan kandungan racun ataupun toksit yang ada di dalam daun singkong itu sendiri kawan. Antara silase dan fermentasi itu beda kawan ya. Kalau silase itu ya sebenarnya fermentasi juga, cuman dia tidak ada tambahan probiotik seperti fermentasi. Nah, kalau sudah digiling seperti ini dimasukkan ke dalam tong, kemudian kita tumbuk, bisa kita injak-injak itu bisa. Tujuannya itu agar padat, rapat, tidak ada rongga, tidak ada ruang udara di dalam tong itu sendiri. Karena kunci keberhasilannya yaitu harus anaerob, benar-benar kedap udara. Seandainya tidak ada tong, kita juga bisa menggunakan plastik ya. Nah, setelah dipadatkan kita isi kembali, kita tambah lagi, jadikan sepadat-padatnya. Adapun terkadang ada yang menambahkan dedak ataupun molase, tetes tebu, itu namanya masih tetap silase kawan, selama tidak ada tambahan yaitu tadi fermentator itu tadi. Contohnya seperti E4 itu fermentator buatan agar cepat jadi. Nah, itu namanya fermentasi. Dalam teori itu fermentasi ataupun silase ini 21 hari kawan, tapi biasanya kan peternak kambing itu kadang stok pakannya sudah tidak ada, jadi terkadang dalam 1 minggu kadang sudah diberikan, sudah dibuka ya, itu tidak masalah. Itu tergantung masing-masing dari peternak itu sendiri. Seandainya 3 minggu itu baru dibuka, itu lebih bagus. Nah, kalau sudah jadi itu bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya kawan, kalau sudah dilakukan proses silase seperti ini. Kita tumbuk kembali sepadat mungkin kawan ya, agar tidak ada udara yang masuk di sana. Nah, pembuatan silase kayak gini ini cukup memudahkan kita kawan ya dalam ternak kambing ini. Jadi tidak selalunya kita cari pakan karena sudah ada stok pakan. Kalau ditumbuk seperti ini punya kemudahan sendiri kawan, jadi kita tidak capek naik turun, satu orang bisa. Tetapi kalau diinjak-injak itu kita perlu naik terus turun lagi, mengisi lagi. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Nah, kalau sudah ditumbuk, isi kembali sampai padat, sampai penuh. Nah, kita tumbuk lagi. Dan dalam pemberian pakan itu pengaplikasiannya itu terkadang ada peternak juga yang memberikan tambahan seperti ampas tahu, onggo singkong, ada juga, ataupun bungkil sawit ataupun bungkil kopra. Nah, jadi seperti itu tujuannya untuk menambah kandungan nutrisi, dan juga seperti ampas tahu itu juga itu bisa merangsang selera makan dari si kambing itu selain menambah nutrisinya. Nah, ini kelihatannya sudah padat kawan, sudah penuh. Kalau kita sudah merasa sudah penuh, kita tutup dengan tutup tong ini. Biasanya dalam penutupan ini ada yang melakukan ditambahkan dengan plastik dulu untuk kemudian ditutup dengan tutup tong ini. Tapi kalau tutupnya masih normal, masih bagus, langsung ditutup seperti ini aja tidak masalah kawan. Dalam penutupan juga ini kita perlu perhatikan juga kawan ya, karena anginnya itu biasanya kan masuknya ini dari tutupnya ini.
makanya penutupannya perlu diperhatikan juga ini, serapat mungkin. Nah, sudah selesai kawan. Nah, tinggal kita melakukan penyimpanannya. Dalam penyimpanannya pun itu kita perhatikan juga kawan, jangan sampai terkena matahari ya. Hindarkanlah dari sinar matahari agar jadinya itu lebih bagus lagi dan lebih terjaga isi dari dalam tong ini. Nah, itu kawan ya, sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu harapan saya. Pokoknya tetap semangat, salam terang, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.